A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzuka min nikmataka allati an'amta 'alayya Qala walidayya wa anak ma'ana solihan tardahu adkhilna fi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, jadi di surah Al-Hajj ayat ke-46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga akal mereka memahami, telinga mereka dapat mendengar. Artinya kawan-kawan, sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Apa maksudnya? Karena keseringan melihat peristiwa itu, melihat dunia ini, melihat peristiwa itu dengan kacamata dunia, maka yang dianggap berhasil itu adalah sesuatu yang selalu nyaman, sesuatu yang menurut kita itu menguntungkan kita, dan kita sering tak adil terhadap sebuah peristiwa yang kita anggap tidak ada untungnya buat kita. Padahal kata Allah, boleh jadi sesuatu itu buruk di hadapanmu, tapi itu baik dariku, kata Allah. Nah, Mbak kan dia cerita, saya ini penghafal Quran. Terus saya udah ngaji, saya udah baik, tapi kok Allah tetap aja yang kok saya ngafal Quran. Saya jadi di aktivitas besar di pondok pesantren. Saya ngajar, tapi kok Allah tuh masih saja berikan saya tuh peristiwa seperti ini, dipaksa nikah, tidak punya suami, meninggalkan, membesarkan anak sendirian. Lalu yang membuat seperti kena tamparan yang kedua adalah memang tidak boleh penghafal Quran itu diuji sama Allah. Memang tidak boleh, ya kan? Ya suka-suka Allah lah, kan dia yang buat. Nah justru surah 22 ayat 46. Justru, ya kan? Karena kita ngafal Quran lah, karena kita dekat sama Allah lah, bukti bentuknya Allah cinta sama kita, diuji sama dia, kayak gitu kawan. Maka dari perjalanan nanti antum nonton lah saran saya di bulan Januari, insya Allah filmnya tayang. Ya mirip mirip lah alur emosi dengan ketika cinta bertasbih, ayat cinta. Tapi pesan Qur'annya dalam banget dapat gitu ya. Nah, maka hari ini mungkin buat kawan-kawan yang yang mungkin dalam perjalanannya sudah berhijrah, sudah eh, memperbaiki penampilannya, memperbaiki hatinya, sudah baik sangka sama orang, tiba-tiba datang peristiwa yang tak nyaman dalam hidup antum. Maka cara yang paling gampang menyenangkan hati, emang nggak boleh Allah kasih itu. Emang nggak boleh ke Allah tuh ambek motor kita. Emang nggak boleh ke Allah tuh titipkan penyakit. Emang nggak boleh ke Allah tuh biarkan apa namanya tak kita dikhianati mungkin dengan orang yang kita cintai. Emang nggak boleh ke tiba-tiba uang kita tuh hilang. Bukankah semua dia yang ngatur kawan-kawan? Nah, kesadaran inilah yang harus dimunculkan. Dan cara yang terbaik untuk menjawab semua itu adalah, itulah nyambung dengan materi semalam. Puncak keajaiban itu adalah keikhlasan. Jika Nabi Ayub betul-betul ikhlas, ya kan? Orang baik. Tiba-tiba anaknya meninggal. Hartanya bangkrut. Yang disisakan Allah itu cuman istri dan dua saudaranya. Yang lain tak mau berkenalan merawat dia karena bau kayak gitu kan kawan. Kulitnya bau, ya kan? Kalau yang boleh protes ya Nabi Ayub. Kalau yang boleh protes ya Rasulullah kawan-kawan.
aku ini kan petugas engkau ya Allah, aku ini kan penyeru, aku ini kan betul-betul hidup mendedikasikan. Kenapa kayak gini? Benar hidup aku ya Allah. Dija kau ambil, ya kan? Abu Talib pamanku juga wafat, ya kan? Nah, lalu siapa? Harta kekurangan. Nah, jadi akhirnya asbab nonton film tersebut saya makin memahami. Iya ya, sebenarnya apa bang mau diprotes tentang hidup nih? Toh hari kita masih bisa bernafas kok. Toh hari ini kita masih bisa gerak, masih bisa sujud, masih bisa sholat. Emang belum waktunya punya rumah, nggak usah protes, nggak usah ngeluh. Emang waktunya lagi belum punya kendaraan, anak sekolah, yang penting semua balik lagi. Allah suka-suka. Waktu dia mau ngasih, kasih. Waktu dia mau ambil, ambil. Waktu dia mau buat kasih kita mulia, mulia, ya kan? Waktu dia mau uji kita dengan fitnah, datang fitnah. Nah, maka mereka yang berbahagia adalah mereka yang tetap bersingat, mereka yang berbahagia adalah mereka yang tetap bersyukur apapun kondisi kehidupannya. Ulangi, mereka yang berbahagia adalah mereka yang tetap bersyukur apapun kondisi kehidupannya. Itulah kenapa puncak syukur adalah tak lagi menerima semua apa yang sudah diberikan dan tak lagi menuntut apa yang belum dimiliki. Karena kita sibuk terus melihat apa yang belum kita punya, itulah dia yang kita rasa udah nyaman-nyaman hidup, punya rumah, punya mobil, oke, punya bisnis. Terus hanya gara-gara datang ke pengajian, ustadznya bilang, suami yang baik itu, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang paling baik ke keluarganya, santun terhadap istrinya. Lalu teringat suaminya mungkin tidak romantis. Ceritanya cerita Rasulullah yang romantis, suami lo romantis. Mulai membandingkan, mulai balik dalam keadaan gelisah, galau, ya kan? Langsung akhirnya mulailah kamu tuh Pak kalau jadi suami itu yang romantis lah, ya kan? Aku tuh bukan hanya butuh uang, nah ya habis lah dia. Aku tuh juga perhatiin, aku mau dong dimanjain juga, betul. Tapi itu acara Allah. Nah, nanti yang satu lain lagi punya suami yang nempel terus, romantis, dipuji, ya kan? Lihat suami story suami temannya belikan berlian, lalu lah suami ini kena omel, kamu tuh ya kerja keras lah apa, aku tuh bukan hanya butuh kata-kata indah, juga butuh bunga dan berlian. Gimana lah mau selesai hidup gitu? Betul nggak? Fakta apa mitos nih? Nah maka kawan-kawan yang rahmati Allah, rasa-rasanya penting untuk hidup di zona kesyukuran. Rasa-rasanya penting. Saya juga ngerasa kan ya, maksudnya gini, kadang ketemu pengusaha tuh kayak stres banget gitu, pusing, karena yang dipikirkan di hidupnya cuma jualan toh. Coba dia punya aktivitas yang lain, ngurus rumah Quran, ngurus santri, ngurus masjid, ngurus sosial, maka tak ada yang dipusingkannya, mutar-mutar kehidupannya. Nah, balik lagi tadi tuh, kapan orang tuh jadi masalah? Karena satu, dia tak terima dengan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Itulah masalah sesungguhnya. Coba kalau dia ridho, maka dia akan mengatakan di surah An-Nahl ayat ke-30, yang Allah sudah sampaikan, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu Muhammad, maza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu Muhammad, maza anzala rabbukum, qalu khairan.
semuanya kebaikan. Bagi orang baik di dunia ini dapat balasan yang baik. Mari menempatkan Allah itu, mengatakan hamdalah bukan hanya di saat kita merasa diuntungkan oleh Allah. Tetaplah memuji Allah, tetaplah mengatakan hamdalah di saat kita merasakan peristiwa yang pahit juga. Di saat peristiwa itu menurut kita pahit, padahal akhirnya kayak ending dari filmnya semalam itu, ternyata akhirnya setelah istrinya Ustadz Reza Rendi nerima akan peristiwa pahitnya, mulai ridho dengan Allah, mulai balik lagi ke Quran, akhirnya ya udah balik lagi ke tempat pondoknya minta maaf, beliau ngajar lagi di sana, sampailah satu ketika Allah jumpakan lagi sama cinta pertamanya, itulah Ustadz Reza Rendi dalam sebuah seminar seminar dakwah gitu ya, ternyata pembicaranya Ustadz Reza Rendi. Nah, dan di kala itu pun Ustadz Reza Rendi itu sudah Ustadz Reja itu sudah apa namanya, sudah mau nikah juga dengan perempuan yang lain. Tapi kagetnya beliau melihat cinta pertamanya ini ada, langsung berubah hikmah, berubah hidayahnya, berubah goalsnya, langsung ngelamar. Nah, apa hikmahnya? Ternyata panjang cara Allah mengajarkan dua manusia ini. Kalau dia langsung menikah, maka tak ada peristiwa iman yang didapatkan oleh kedua insan ini. Tapi ternyata diputar loh. Yang satu harus nikah sama orang tua dulu. Yang satu putus, patah hati, putus cinta, galau. Akhirnya kegalauan itulah yang membuat dia mencari Allah. Yang putus cinta inilah, yang dipaksa menikah inilah, yang membuat dihinakan, diusir dari pondok. Itu juga yang membuat dia merasakan perjalanannya. Sehingga ketika menikah, dua-duanya sudah di posisi dimantapkan, punya di pengalaman tauhid, dan akhirnya punya pengalaman yang mahal. Sampai di posisi bisa kenal sama Allah, bukan hanya di level, oh aku yakin sama Allah, karena mendengar, karena dapat informasi dari Ustadz, dari Al-Quran, dari tausiah. Bukan hanya level ainul yakin, oh ngelihat orang berhasil, ngelihat orang dapat pertolongan Allah, ngelihat teman dekat, ikan level yakin kan tiga. Yakin, ainul yakin. Yakin itu mendengar, ainul yakin itu melihat peristiwa, oh benar kawan aku sukses. Tadinya dia tuh orang susah, tapi yang paling mahal sudah sampai di level hakul yakin, yaitu mengalami peristiwa, merasakan, menjadi aktor dalam peristiwa perfilman Allah. Itulah yang mantap kawan. Ternyata Allah kasih ujian itu, Allah hadirkan kesusahan itu, biar kita bisa kenal Allah sampai di level hakul yakin. Nah, buat saudara-saudara, materi saya yang kemarin tuh, yang sama Bang Kiki, jangan-jangan kita nih gagal, gagal tak pernah, sukses tak sampai-sampai. Karena kita cuma nonton. Itulah masalah sesungguhnya kawan-kawan. Nah, ya, seseorang tidak pernah mengalami peristiwa hidup, tidak pernah mengalami bagaimana ayat-ayat Quran itu berjalan, cuma hanya sekedar mendengar, 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 maka cuma sampai di level ainul yakin. Begitu dia. Sampai di level itu, paling mendengaran melihat. Seperti kajian subuh kita hari ini. Kawan-kawan paling sampel, oh iya sih, betul sih ayatnya udah ada sih di Quran. Tapi peristiwa yang antum alami hari ini, yang dimana antum kaitkan itu cari kunci jawabannya dengan Quran, kawan-kawan bersabar melewatinya, sampai nanti Allah hadirkan pertolongan, merubah kondisi yang tidak nyaman jadi nyaman, maka itu yang membuat antum akan terkagum-kagum sama Allah. Kalau bukan Allah nih Ustadz, kalau bukan karena Allah nih Abi yang nolong saya, itulah dia yang akan keluar. Kalimat itulah yang mahal. Ada momen di mana walaupun kita belum bisa berjumpa dengan Allah secara langsung, momen di mana kita merasakan Allah itu benar adanya pertolongannya. Itulah kenapa dia hadirkan sebuah persoalan.
Itulah kenapa dia hadirkan sebuah kegelapan supaya kita bisa melihat cahaya. Kalau semuanya terang, mana nampak kawan-kawan? Bintang itu tidak akan nampak kalau di siang hari. Tapi karena malam hari, nampak bintangnya. Gimana nampak pertolongan Allah itu bisa antum rasakan? Kalau tiap hari uang melimpah, nama kebaikan dipuji-puji, bak rumah besar, kendaraan, tak ada satupun hidup antum kurang. Lalu apa gitu antum minta tolong? Terus kalau minta tolong tidak ada, habis itu teman-teman tak bergerak. Nggak Ustadz, saya itu kalau nanti udah jadi kaya, jadi hebat, saya ingin berbuat bohong. Allah itu ngasih amanah itu kepada bukannya kepada orang yang langsung diberi, langsung berbuat. Allah kasih dulu amanahnya. Dia berbuat dulu, baru dia beri. Dia berbuat dulu, baru dikasih Allah. Wa may yattaqillah. Baik, baru ya ja'allahu makhraja. Bertakwa dulu, baru dibuka jalan keluar. Lada diam sebulana, dibuka jalan-jalan keluar. Berjihad dulu ayat kata-kata sebelumnya. Nah, maka Allah hadirkan peristiwa yang tak nyaman dalam hidup kita agar kita bisa menuju level hakul yakin. Gimana kita bisa merasakan kopi itu, gula itu manis, kalau tak ada pembandingnya kopi yang pahit, kawan-kawan. Nah, hadirnya kopi yang pahit itu bisa membedakan ini gula yang manis, ini kopi yang pahit. Oh, ini bintang. Kalau tak, jadi bintang pun butuh malam. Betul nggak? Bintang butuh kegelapan nggak? Baru itu nampak itu bintang. Coba lihat siang-siang ini, nampak nggak bintangnya kira-kira? Nampak nggak? Tidak. Tidak. Makanya sampai ada lagunya. Malam bantu aku untuk kenangkan dia. Wah, langsung naik selanjutnya. Dari rasa cemburu. Tak apa saya. Nah gitulah dia dengar-dengar sedikit ya. Nggak cepu. Itu loh cepu. Bahasa orang anak sekarang. Cepu. Cepu. Itu nama daerah Jawa Tengah ya. Tapi anak-anak sekarang suka bilang kena cepu. Gitulah dah. Nah, jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah kepahitan, kesusahan, kegelisahan yang sedang antum rasakan. Coba dikali gini, disederhanakan cara berpikir. Emang tidak boleh, oke? Okay? Gitu lah. Kan kalau yang sering kita dengarkan emang boleh, kita ganti. Emang tak boleh. Allah tuh ambek pacar yang menurut kita pacar yang kita sayang itu. Padahal di balik itu dia sayang, tak mau kau terlibat dengan zina. Memang tak boleh Allah buat rumah kita atau bisnis kita tumbang. Padahal dia mau sampaikan pesan, kata Allah, janganlah pakai riba. Nah, diambil tuh bisnis dibuat jatuh supaya kita tak mampu bayar cicilannya. Ujung-ujungnya kita tak mampu bayar rumah. Agar apa sebenarnya? Allah mau sini aku ambil rumah nih. Kalau sampai kau mati, kau masih tinggal di rumah ini, kasihan nanti kau di neraka. Kena catat sama malaikat kau masih mati dalam keadaan maksiat. Gitu loh kawan-kawan. Nah, memang tak boleh aku tiba-tiba kitipkan peristiwa kau kurang sehat. Supaya apa? Supaya kau kenal aku. Supaya kau tetap bertasbih. Akhir minta ampun. Nah, gitu loh kawan-kawan. Karena kalau kita sudah sampai di zona itu kehidupannya, tak ada lagi yang mau kita proteskan. Suka-suka dia lah. Tapi kalau udah dia bergerak suka-suka dia, sebenarnya kita sedang masuk ke zona dia gitu loh, kawan. Ya kalau dulu-dulu tuh saya pernah SMP ikut paskibra untuk sampai dapatkan apa namanya pita itu ngelewati ospek. Yang mahal itu sebenarnya bukan pitanya, semua orang bisa beli pita. Tapi lewati ospek, nginep, jalan di lumpur, manjat, dan bla bla sebagainya. Nah yang mahal itu prosesnya kawan-kawan. Maka saudara-saudaraku, terimalah ketetapan oleh Tuhanmu.
yang hari ini engkau rasakan. Jangan pernah membandingkan apa yang belum kau punya dengan orang lain yang punya. Semuanya dibuat sama rata sama Allah. Ada 10 menu. Pasti yang dikasih itu cuma 7, paling maksimal 9. Ada satu yang kurang. Nah, satu yang kurang itulah yang membuat antum-antum semuanya merasa tetap butuh Allah. Satu yang kurang itulah yang membuat kawan-kawan ya kan merasa masuk-masuk. Hah? Tidak apa-apa. Duduk di situ terdengar. Nah, masuk-masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itulah yang membuat kita tetap merasa Allah tuh ada, kawan-kawan. Coba kalau semuanya dikasih sama Allah, dititipkan Allah, maka kita akhirnya jangan-jangan gara-gara dikasih itu kita lupa, kita lalai sama Allah. Duduk ya, teman-teman ya. Silakan. Nah, jadi itu highlight pesannya. Satu, ya kan? Mulailah berdamai dengan keadaan. Dua, sadarilah, maaf, ulangi. Entah ini rumus bahagia ke, entah rumus dapatkan pertolongan ke. Nah, maka yang harus dipahami nomor satu adalah yakini bahwasanya semua yang terjadi dalam peristiwa ini dalam desain dan skenarionya Allah. Tidak ada peristiwa yang Allah tidak ketahui. Atau berarti termasuk ada orang yang coba jahat sama kita, peristiwa yang mungkin orang mengkhianati kita. Antum semua mau buka dari sudut manapun, ketemu ujung-ujungnya ini peristiwa ayat Al-Quran. Oke, apa peristiwa sedih? Surah 64 ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa musibah yang terjadi yang kau hadapi, kata Allah, illa biiznillah. Semuanya terjadi atas pengetahuan Allah. Itu coba lihat. Nah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk. Mana ada peristiwa yang Allah tidak tahu? Nah, maksudnya kalimat siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang dikasih musibah, lalu dia mengimani musibah atau peristiwa buruk ini juga datangnya dari Allah, Allah tahu, Allah desain, maka dia melompat. Oke, aku percaya sama Engkau ya Allah. Maka peristiwa buruk ini, peristiwa ujian ini aku balikkan lagi di surah Al-Baqarah 155. Oke, ya Allah, aku nikmati hari ini. Kau hadirkan ketakutan, kau ciptakan kelaparan, kau hadirkan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan untukku. Aku terima dan aku sabar. Nah, maka hadiahnya, set. Barang saya beriman, dia dapat petunjuk. Oke, maka hadiahnya mereka dapat keampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah. Jadi tak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang tidak terceritakan mewakili Al-Quran. Nah, itu garis bawahnya. Tidak ada satupun peristiwa di muka bumi ini yang tak terceritakan, yang tidak mewakili Al-Quran. Yang ada, kita yang tak tahu Quran mana yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Lagi kena fitnah. Oke. Ustadz, itu kalau ujian harta, ujian lapar udah lewat lah. Tapi kalau udah kena fitnah, nih tak sanggup saya. Tak nyaman. Hidup tuh Ustadz, kena omong-omongin orang. Orang yang buat berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Jangan kau kira itu berita buruk. Disuruh baik sangka dengan fitnah. Oke. Urusan fitnah, jawab. Urusan mana? Musibah, kekurangan harta, jawab. Apa lagi kira-kira yang kawan-kawan pengen tanya? Urusan apa kira-kira? Jomblo. Oke. Ustaz, cuman lah Ustaz ya, kami nak kawin. Tak ada duitnya. Sementara mama butuh uang, nih bingung antara kami nak kawin sama nak nyekolahkan adik gak. Udah waktunya. Lanjut. Allah sebutkan. Surah An-Nur ayat 32 disuruh nikahkan.
Nanti kalau kaum, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Masa tidak percaya? Nah, nikah ya dulu. Nanti Allah cukupkan. Ustadz, kami tidak punya rumah, Ustadz. Ya kan? Surah Al-Kahfi 80. Dia yang jadikan kamu rumah-rumah. Nanti tinggal di mana? Tidak usah khawatir. Ustadz, kami ini mau mondok tapi tak punya SPP, takut lapar nanti di pondok. Macam mana lah dia ya? Surah Al-Maidah ayat 66. Nah, jadi tidak ada peristiwa kehidupan di dunia ini yang tidak mewakili cerita Al-Quran. Ustadz, suami saya bla bla bla, suami terus diceritakan, nah, ya kan? Urusan anak yang belum soleh bukan tugas kita. Tugas kita cuma ngajarin. Nih, kalau mau sedih lagi ya, bentar. Berapa tuh ya kemarin? Hmm, Sofat. Ini dia. Nah, kita mengeluhkan tentang anak kita yang belum soleh. Oke. Saya kasih doanya dulu. Doanya Robbi Habli Minas Solihin. Surah 26 ayat 80. Salah. Bukan. Doa anak tuh Robbi Habli Minas Solihin. Nah, terus eh, eh, nah, jadi di puncak ayahnya sudah berjuang, cerita Nabi Nuh tuh. Malah anaknya tidak mau naik kapal. Anaknya lebih memilih naik ke naik ke bukit. Nah, jadi sekali lagi tugas kita bukan memastikan dia soleh. Tugas kita adalah tetap mengawal proses anak kita menuju soleh. Nah itu dia. Makanya Allah kisahkan lewat kisah Nabi Nuh. Nah, makanya Allah kisahkan lewat kisah Nabi Nuh. Istri saya Ustadz masih gak berubah. Dan semua saya berikan jiwa dan raga. Saya bantu dia. Saya nak senangi dia. Saya kasih rumah yang terbaik, kendaraan terbaik, nafkah tak kurang dan sebagainya. Kata Allah. Lihatlah Nabi Lut pun gak pernah sampai di akhir hayatnya. Sampai azab itu diturunkan. Dia tidak pernah mem, konfrontatif menala istrinya. Kalau harta sudah terlanjur riba, gimana cara bersihkannya Ustadz? Berasal dari riba. Ya ingat pokoknya, ya kan? Lalu yang rasa-rasanya kan ingat pokoknya. Harta dari riba itu misalkan berarti rumah yang kita beli dengan cicilan riba. Maka Allah bilang kan di surah Al-Baqarah ayat 275. Kalau sudah, nih, Baqarah ayat 275. Barang siapa, nah, barang siapa mendapatkan peringatan Tuhan lalu dia berhenti, maka apa yang telah dipelore dahulu menjadi miliknya. Nah, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi Allah baik, yang udah kau punya, walaupun itu kau tahu dari riba, kau beli mobil, kau beli rumah, nah itu tidak apa-apa untukmu ya, tapi kau jangan lanjutkan lagi. Nah, nanti urusan aku. Tapi kalau mau betul-betul khawatir, ada timbul perasaan was-was, dijual, jual, ya kan? Nah, lalu
sisihkan eh, pokoknya, misalkan contohnya itu harga rumah 500 juta, harga riba 700 juta kita nyicil ke bank. Ternyata laku rumah itu misalkan laku rumahnya 1 M, nah 500 jutanya bukan harta kita, ambil ya 500 juta pokoknya. Nah itu kalau mau betul-betul bersih, tak mau betul-betul menunjukkan yang rapi. Tapi Allah juga udah kasih kode, tak apa-apa, asalkan yang sudah kau punya itu sudah jadi milikmu, kata Allah. Selebihnya urusan aku. Jadi sekali lagi kesimpulannya, teman-teman, tak ada peristiwa dalam kehidupan kita yang tidak mewakili hidupnya ayat Al-Quran. Cerita bapak diwakili oleh Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang tak beriman. Kalaulah ayah kita masih sewot, katanya masih tanda kutip kita sebut pelit, rese dan sebagainya, ayah kita bukan Ashar, ayahnya Nabi Ibrahim. Cerita anak diwakili dengan ceritanya Nuh, dengan ceritanya, ya ceritanya Nuh, ya kan. Nah, cerita urusan istri diwakili Lut, cerita urusan suami diwakili Asia, cerita persaudaraan diwakili oleh Yusuf. Nah, apalagi yang mau kita lihat, semuanya udah lokasi kode. Ustadz, saya usaha buka berlian, apa itu termasuk riba? Mohon penjelasannya. Riba itu adalah hutang yang bertambah. Kalau cuman transaksi jual beli, tidak semua produk bank itu riba. Riba itu hutang 10 juta, mengembalikan 12 juta. Itulah riba. Hutang, bukan jual beli. Bukan cicilan jual beli. Begitulah dia. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya mau tegaskan ke teman-teman, kalau mau hidup bahagia setelah ini, maka jadikan setiap peristiwa dalam kehidupan harus dikonfirmasi. Peristiwa ini Allah jelaskan di Quran surah berapa, ayat berapa ya? Nah, apa yang Quran ajarkan terhadap peristiwa ini? Nah, tidak ada. Semuanya sudah dijelaskan peristiwanya. Yang tidak terwakil, yang salah adalah ketika hadirnya peristiwa yang ciptakan Allah, kitanya menyelesaikannya dengan cara kita, jangan akal kita. Manalah dapat. Selesaikanlah peristiwa yang Allah titipkan dengan kacamatanya Allah juga, dengan sudut pandangnya Allah juga. Nah, oke. Jadi emang tidak boleh Allah hadirkan itu. Boleh-boleh saja, suka-suka dia yang menciptakan kita. Jadi kalau sudah sampai di level itu, perasaannya, hatinya, insya Allah tak ada lagi kegelisahan, tak lagi ada kesusahan, tak lagi ada kebimbangan. Kenapa? Karena ya dia tahu datangnya punya Allah. Yang ngasih dia juga Allah, yang hukum dia juga Allah. Saking dia cintanya sama Allah, kan mohon maaf ya, ada orang tuh bilang kan kayak gini, saya mau Ustad, tidak apa-apa lah Ustad, mau dia ndak, saya tuh udah kudung cinta sama dia, mau dia main cewek lain pun udah 18 kali selama rumah tangga, saya tuh cinta, gimana Ustad? Ya udahlah, kalau bahasa kita makanlah tuh cinta gitu ya. Tapi ternyata itu yang porsi yang tepat terhadap Allah gitu loh, ya kan. Nah, kadang sesama makhluk ya kita tuh bisa bilang demikian. Pernah nggak kawan-kawan ngelihat ada orang ngomong kayak gitu? Pacaran dia selingkuh, nggak apa-apa deh. Dia terserah dia mau selingkuh sama siapa. Yang penting dia nikah sama gue. Ada kan orang saking dia bucin, bener kan? Yang penting saya nikah sama saya. Itu suami lu tuh selingkuh di kantor, nggak apa-apa deh. Yang penting kan surat nikahnya sama saya. Terus saya istri sahnya. Terserah dia. Karena saya tuh udah telanjur cinta sama dia. Orang tuh kalau udah cinta, mau dicaci maki, dicela, dihianati, nggak peduli dah. Itulah jadi disebut love is blind. Lah kalau sesama makhluk ya kita bisa ah, punya perasaan demikian, masa sama Allah kagak? Betul nggak? Jangan-jangan kita yang nggak pernah punya kecintaan kepada Allah. Padahal Allah itu bukan bertindak sebagaimana makhluk yang betul-betul berkhianat. Allah tuh cuma ingin menyampaikan sebuah pesan. Aku tuh mau menunjukkan loh cahaya aku. Aku mau menunjukkan loh pertolongan aku.
Aku mau tunjukkan loh bagaimana kau tuh sampai di hakul yakin kepada aku. Semua para nabi yang akhirnya jadi nabi dan hadiah masuk surga karena melewati peristiwa itu. Melewati peristiwa ketidaknyamanan, kegelisahan. Kalaulah Asia tuh nanti di langit, di surga, di akhirat, ditanya, disuruh milih, Asia, kau pilih mana? Kau pilih bersuamikan Fir'aun dan sekarang kau merasakan istana di surga, atau kau pilih bersuamikan orang biasa saja, sementara akhirnya kau belum jelas masuk surganya. Bisa jadi ujung-ujungnya Asia tuh. Begitu masuk surga nanti di surga tuh saya dengar kemarin ceramah Ustaz Hadan, ada jendela yang bisa mengintip orang-orang di neraka. Jadi Asia bilang gitu, bukan jendela. Bang Fir, makasih ya, gara-gara ente ada masuk surga. Bisa dah kita kira. Kalau kalau Nabi Yusuf tidak dibuang sama kakak-kakaknya ke sumur, dia akhirnya berkesempatan jadi raja lah kira-kira. Lain lagi skenario nya betul lah. Kalau Nabi Musa tidak dihanyutkan oleh ibunya dan masuk ke muara danaunya atau sungainya istana Fir'aun, maka dia tidak diasuh oleh Fir'aun, keluarga besar Fir'aun. Nah, jadi sekali lagi peristiwa-peristiwa itu, jadi apa kesimpulannya kita masih sering protes cinta kita yang kurang terhadap Allah. Sehingga kita terus mencari kesenangan yang lain. Padahal kesenangan itu cuma ada datangnya dari Allah. Cuma cara dia mendelivernya beda-beda. Sampai di level hakul yakin. Oke? Begitu kawan-kawan yang ada di Zoom semuanya. Selamat menikmati peristiwa demi peristiwa. Sederhananya adalah kunci setiap peristiwa dengan Quran. Cari ayatnya, cari ceritanya. Maka antum tak perlu curhat atau curcol ke sana kemari. Jangan buru-buru curhat, jangan buru-buru curcol, jangan apalagi curhat kepada orang yang tak menyelesaikan masalah antum. Justru jadi gibah kemana-mana. Saya tanya sama Buya, ya Buya, kadang istri kan suka curhat tuh Buya, takutnya gibah. Kalau curhatnya dalam rangka menyelesaikan masalah, itu betul. Nah, apa sih batasan curhat masalah tuh? Kepada orang yang kita anggap menyelesaikan masalah. Tapi kalau tak menyelesaikan masalah, bahaya itu jadi pintu gibah, pintu fitnah. Oke, selamat bukan peristiwa keimanan. Semoga peristiwa ini membuat kawan sampai di level hakul yakin. Masih banyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Berdoanya semoga diberikan kesehatan, istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.